apa yang saya kerjakan ini kok kayaknya sia-sia ya, tidak mendapatkan kepuasan gitu ya. Dan pada umur 49, wah ini setengah abad ya, saya harus menentukan sikap selanjutnya. Saya harus melangkah bagaimana. Setelah saya pikir, saya menjadi heran karena selama ini saya orang SD kok bisa berbahasa Mandarin, bisa nulis, bisa ngomong, bisa terjemah, dikasih jabatan di gereja. Kenapa? Lah yang itu yang SMP, SMA kok nggak bisa? Saya ini SD loh. Saya pikir mungkin saya akan diberi kesempatan untuk belajar teologi ya. Pada waktu saya berpikir semacam itu, ada seorang dosen dari Seminari Malang lagi khotbah di Surabaya, saya terjemahkan. Selesai terjemah, saya waktu itu jabatannya adalah majelis pleno. Jadi ada rapat jam 1. Saya santai-santai aja mempersiapkan diri, jam 12 mau berangkat. Nggak taunya jam 12 kurang 15 sudah dijemput oleh teman saya. Loh, kamu kenapa kok pagi-pagi? Saya masih mandi ini. Saya mau nganter temanku, itu duduk di belakang. Sedangkan saya karena keburu-keburu selesaikan mandi, bajunya masih belum dikancing, celana juga masih belum genap sabunnya. Saya masuk ke mobilnya, dia ngomong saya antar temanku. Saya tolek, loh pembicara tadi itu temannya dia, pembicaranya cewek, sedangkan saya pakai baju nggak karuan. Ya saya merasa malu, tapi kesempatan itu diberikan Tuhan kepada saya. Si dosen seminari itu bilang, kamu mengerti Mandarin, sekarang kita lagi membuka kelas Mandarin walaupun sudah telat 3 minggu. Kalau kamu mau coba. Ya wis, saya coba. Ya itulah awal cerita keterusan. Sebagai orang coba-coba, saya punya angka itu melebihi anak muda. Dia bilang, oh kamu masih, otaknya masih bekerja, boleh terus. Duduk di belakang sebagai pendengar, bukan mahasiswa resmi ya. Nanti kalau kamu merasa mau, kamu boleh menentukan. Ya akhirnya keterusan deh. Begitulah terusnya ceritanya. Saya masuk menjadi seorang hamba Tuhan dan dipakai oleh gereja Erion di seberang. Amin. Gitu. Good testimony. Umurnya kelewatan. Tapi Tuhan bilang, enggak apa-apa. Masih bisa dipakai kok. Kamu otaknya belum aus gitu ya. Masih kita berjiwa muda ya. Biar umur, tapi kalau di dalam Tuhan nggak ada tua. Percaya? Memang harus begitu. Kamu tadi nggak taunya kamu jadi worship leader di sini ya. Ternyata ngomong-ngomong sama saya banyak. Amin, puji Tuhan. Iya. Loh, suaminya dokter kepala di Tahu. Erion. Iya, daerahnya Jadi hati. 20 tahun lebih loh. Ini orang bagus sekali. Imannya bagus dan bagus sekali. Thank you ya. Saya kira kamu umur 25 tadi. Nanti kalau pakai helm nggak cukup. Dibuka kok helmnya. Oke. Ya, ya, ya. Saksinya ya memang yang namanya dipakai itu nggak ada yang namanya pensiun. Iya Karena betul. sampai akhir untuk hayat itulah terakhir kita yang namanya melayani. Iya. Kamu nafas dari Tuhan. Ya, namanya melayani Tuhan nggak harus selalu
sesuatu yang sifatnya tampak, tapi sebetulnya ada sebuah kisah yang Johnny pernah dapat. Ada seorang misionaris itu yang melakukan misi di pendalaman, tapi dia memberikan